yang terhormat, Pak Romdon selaku dosen mata kuliah Al-Quran. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan materi tentang ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Boleh di-next. Saya nggak mendengar nih, suaranya nggak ada. Bisa sebentar, Van. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz Ramdhani dan teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi tentang ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari pertama Bintang Paramita, kedua saya sendiri Hanina Fatuneja, dan Nurainil Batin. Bahasannya kami akan bahas tentang pengertian ayat, jumlah ayat-ayat Al-Quran, susunan ayat-ayat Al-Quran, jumlah surat-surat Al-Quran, dan nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian ayat. Ayat merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari suatu surat dalam Al-Quran. Setiap surat dalam Al-Quran terdiri atas beberapa ayat yang artinya saling berkaitan. Maka untuk memahami isi kandungan suatu surat, kita harus paham arti ayat demi ayat dalam surat tersebut. Ayat menurut ilmu bahasa diartikan sebagai tanda. Menurut istilah ahli tafsir, ayat adalah beberapa jumlah atau susunan perkataan yang mempunyai awal dan akhir yang dihitung suatu bagian dari surat. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kebanyakan ayat-ayat yang panjang terdapat pada surat-surat yang panjang, dan ayat-ayat yang pendek terletak pada surat-surat yang pendek. Jenis ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat ayat muhkamat adalah ayat Al-Quran yang isi kandungan maknanya jelas atau disampaikan secara langsung, sehingga seorang muslim bisa dengan mudah memahaminya. Umumnya ayat muhkamat terdiri atas ayat-ayat yang berisi tentang perintah, larangan, peringatan, dan janji Allah. Kemudian ayat mutasyabihat itu berkebalikan dengan ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat merupakan ayat yang maknanya masih terbilang samar, ambigu, atau memiliki makna lain, sehingga untuk memahami ayat mutasyabihat dibutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadis penjelas. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bintang. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ulama memiliki perbedaan cara dalam menghitung ayat Al-Quran. Paling tidak, terdapat 7 mazhab yang diikuti terkait hitungan jumlah ayat kitab suci umat Islam ini. Semuanya sepakat bahwa bilangan ayat Al-Quran lebih dari 6.200 ayat. Namun berapa lebihnya mereka berbeda pendapat. Ketujuh mazhab tersebut adalah yang pertama, Al-Madani Al-Awwal. Ayat Al-Quran berjumlah 6.217 atau 6.214. Dalam beberapa versi cetak, jumlah yang banyak diikuti adalah 6.214 ayat. Yang kedua, Al-Madani Al-Akhir. Ayat Al-Quran berjumlah 6.214. Meski terdapat kesamaan hitungan jumlah ayat Al-Quran dengan pendapat kedua Al-Madani Al-Awwal, namun tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perincian penentuan ayat. Yang ketiga, Al-Makki. Ayat Al-Quran berjumlah 6.220 ayat. Yang keempat, Asy-Syami. Ayat Al-Quran berjumlah 6.226. Yang kelima, Al-Kufi. Ayat Al-Quran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Dan yang keenam, Al-Basri.
ayat Al-Quran berjumlah 6.205, dan yang terakhir Al-Himsi, ayat Al-Quran berjumlah 6.232. Next. Selanjutnya yaitu susunan ayat-ayat dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa susunan ayat yang terdapat pada mushaf sekarang ini adalah tauqifi Nabi Muhammad. Kesepakatan ini berdasarkan kepada beberapa riwayat yang menunjukkan penetapan Nabi tentang urutan atau susunan dari ayat Al-Quran. Antara lain, yang pertama, dari Utsman bin Abi Al-As, ia berkata, "Aku sedang duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba pandangannya menjadi tajam, lalu kembali seperti semula. Kemudian beliau bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan agar aku meletakkan ayat ini dari surat ini. Dan ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 17.918. Dan yang kedua, Ibnu Zubair berkata, aku bertanya kepada Utsman tentang ayat ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, telah dinasahkan oleh ayat yang lain. Tetapi mengapa engkau masih menulisnya atau membiarkannya? Lalu ia menjawab, keponakanku, aku tidak mengubah sesuatu pun dari tempatnya. Sahih Al-Bukhari nomor 4530. Riwayat tersebut menjadi isyarat bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran adalah tauqifi dari Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah. Sehingga Utsman tetap memasukkan ayat-ayat yang telah dinasahkan hukumnya dalam susunan ayat-ayat Al-Quran karena hal ini telah menjadi ketetapan dari Nabi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk adalah jumlah surat-surat Al-Quran. Menurut jumhur ulama, kecuali golongan Syiah menetapkan bilangan surat sebanyak 114, sedangkan golongan Syiah menetapkan 116. Mereka memasukkan surat Qunut yang dinamai surat Al-Khal dan Al-Hafs. Menurut pentahqiqan Abu Bakar Baqilani dalam kitab Ijaz Al-Quran, bahwa dua doa kunut itu karena ditulis oleh Ubay di kulit Al-Quran atau mushaf. Maka timbul persangkaan sebagian orang bahwa dua doa kunut itu tidak lain dari dua surah. Padahal keindahan uslub doa itu berbeda dengan uslub Al-Quran. Dengan membandingkan uslubnya dengan uslub Al-Quran, tegaslah bahwa doa kunut itu bukan lafaz yang diterima dari Allah, hanya lafaz Nabi sendiri. Walaupun diakui bahwa Nabi mempunyai susunan bahasa yang indah, menarik, dan fasih, namun tidak dapat menyamai uslub Al-Quran dari Allah SWT. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu sebelumnya suara saya terdengar. Apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Oke. Tes, tes. Oke, selanjutnya pembahasan tentang nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Susunan surat-surat dan namanya dalam Al-Quran bersifat tauqifi atau berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertib ayat-ayat dan tanda wakafnya. Terkadang surat itu memiliki satu nama, terkadang pula memiliki lebih dari satu nama, bisa 2, 3, atau lebih dari itu. Suaranya kecil banget ya. Tanya nih. Terdengar? Apakah suara saya terdengar? Selanjutnya, susunan ayat Kurang dan besar. surat memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Nama-nama surat, batasan-batasan, dan susunan ayat-ayatnya ditentukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat-ayat Al-Quran dari malaikat Jibril, tidak dalam bentuk tertulis. Meskipun demikian, Al-Quran secara konsisten disebut sebagai kitab tertulis. Hal ini memberikan petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam bentuk tulisan. Fakta sejarah pun memperlihatkan bahwa sejak masa awal perkembangan Islam, Al-Quran telah ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk mushaf-mushaf yang disampaikan dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ke tangan kita sekarang. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah contoh nama surat yang memiliki lebih dari satu. Itu ada surat Al-Fatihah yang dinamakan pula dengan Umul Kitab atau As-Sab'ul Mathani atau Alhamdul dan Al-Waqiyah dan Asy-Syafi'iyah. Lalu ada surat An-Naml, surat As-Sajdah, surat Al-Fathir, surat Az-Zumar, surat Al-Ghafir, surat Al-Jatsiyah, surat Muhammad, surat As-Saf, surat At-Tabarak, surat An-Naba, dan surat Al-Bainah. Jadi ada 12 surat yang memiliki lebih dari satu nama. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu Al-Quran mempunyai 114 surat yang tidak sama panjang dan pendeknya. Surat terpendek yaitu surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Adapun surat terpanjang adalah surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Semua surat kecuali surat yang ke-9 atau surat At-Taubah dimulai dengan kalimat basmalah. Setiap surat memiliki satu nama dan ada pula yang memiliki lebih dari satu nama. Para ulama dan ahli tata bahasa Arab mengakui bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Jika seseorang bertindak sebagai editor untuk menyusun kembali kata-kata dalam buku seorang penulis misalnya, mengubah urutan kalimat akan mudah mempengaruhi seluruh isinya. Hasil akhirnya pun tidak dapat dinisbatkan seluruhnya kepada pengarang, karena telah terjadi perubahan kata-kata dan materi di dalamnya. Demikian karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta tunggal Al-Qur'an, Dia yang memiliki wewenang mutlak menyusun seluruh materi. Oleh karena itu, nama-nama surat, batasan-batasan dan susunan ayat-ayatnya ditentukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan menjelaskan baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun satu ayat terpisah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu memanggil penulisnya dan berkata, "Letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti yang beliau sebut." Zaid bin Sabit menegaskan, "Kami akan kumpulkan Al-Qur'an di depan Rasulullah." Menurut Utsman bin Abi Al-As, malaikat Jibril senantiasa menemui Rasulullah untuk memberi perintah akan penempatan ayat tertentu. Nah, di sini boleh di next. Nah, di sini ada 4 kategori pembagian Al-Quran ya dalam segi panjang dan pendeknya. Yang pertama ada As-Sab'ul At-Tiwal atau 7 surat yang panjang. Nah, contohnya itu ada Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat Taubah. Yang kedua ada Al-Mi'un atau surat-surat yang memiliki lebih dari 100 ayat. Itu contohnya ada surat Hud, surat Yusuf, surat An-Nahl, surat Al-Kahfi, dan lain-lain. Yang ketiga ada Al-Matsani, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100, yaitu ada Al-Anfal, ada Al-Hijr, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, ada Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek. Nah, surat-surat pendek ini terdapat dalam juz 26 sampai juz 30. Boleh di next. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya atau ditulis di kolom chat. Ya, boleh untuk Merdeka, dipersilakan.
Oke, terima kasih kepada Bapak 10. Sebelum bertanya, kan ada sebagian ulama itu kan cenderung menetapkan ya bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran itu kayak sebagiannya itu udah ditetapkan gitu sama Rasulullah. Nah, sebagiannya juga udah ditetapin tuh sama para sahabat. Nah, terus ada nggak nama-nama surat yang tidak merupakan dari ketetapan Nabi, yang pada umumnya itu surat-surat yang memiliki lebih dari satu nama gitu. Terus hal apa yang menyebabkan itu? Jadinya kayak namanya tuh lebih dari satu gitu, penamaan surat tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lagi dari teman-teman semua yang memiliki pertanyaan boleh untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mudrika terkait pertanyaannya tadi. Oke. Pertanyaannya tadi, pertanyaannya itu tentang latar belakang penamaan surat yang lebih dari satu. Nah, jadi sebagian ulama cenderung menetapkan bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran itu sebagiannya telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan sebagiannya diberikan oleh para sahabat. Nama-nama surat yang tidak merupakan ketetapan Nabi pada umumnya adalah surat-surat yang memiliki lebih dari satu nama. Nah, tadi kan ada 4 ya, ada banyak. Oke, penamaan surat tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada kandungan atau kisah yang paling menonjol pada surat tersebut. Yang kedua, keistimewaan dari makhluk yang dijadikan nama surat. Yang terdapat ibroh dalam pembuatan makhluk tersebut. Yang ketiga, tema sentral yang ada pada surat tersebut. Yang keempat, permulaan ayat dari surat yang biasanya terdiri dari huruf muqoto'ah. Apakah terjawab? Terima kasih Merdeka atas pertanyaannya dan Bintang yang sudah menjawab. Dari teman-teman sekali lagi apabila ada yang ingin tanya boleh untuk saya boleh untuk menyalakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya atau kirim di kolom chat. Jika tidak ada, langsung diserahkan aja kepada Ustaz Ramdan. Iya. Ini mahasiswanya ada apa enggak nih? Jangan-jangan nggak ada semua nih. Saya perhatikan nggak ada yang on cam nih. Nggak ada.
Cuma berapa orang yang on cam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti yang hadir 10 ini. Kalian nggak hadir ini. Coba saya panggil nih. Yang nggak ada nih. Ada nggak nih? Coba. Aji. Aji. Nggak ada berarti. Azkia. Nggak ada berarti. Fadlia. Hadir, Ustaz. Berarti nggak ada tuh. Nazwa nggak ada. Yasmin nggak ada. Safa nggak ada. Rasya nggak ada nih. Kohana nggak ada nih. Lapasau. Lapasau nggak ada. Hadir, Ustaz. Lagi pada ngumpet di belakang pohon gorkot ya. Kayak Israel ngumpet di pohon gorkot. Ya, al-ayat was-suwar fil Qur'anil Karim. Lil Qur'anil Karim suwarun. Ya. Jamak min surah, suwarun wa ayatun. Wa hunaka suratun wa ayatun qasiratun ya. Wa suwarun wa ayatun tawilatun. Al-ayah, ma makna al-ayah? Ayat itu apa sih? Al-ayah hiya al-jumlah min kalamillah al-mundarijah fi suratil Qur'an. Jadi disebut ayat adalah susunan kalimat-kalimat ya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Qur'an. Sedangkan surat adalah al-jumlah min ayatil Qur'an. Zatul matla' wal maqta'. Sedangkan surat adalah sejumlah ayat-ayat Quran yang ada awal dan akhirnya. Wa tertibul ayah fil Qur'anul Karim tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tertib ayat-ayat ya, tertib surat-surat itu semuanya adalah bersifat tauqifi. Tauqifi dari kata-kata waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Kita berhenti memikirkannya ya, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tauqifi. Kita tidak boleh berpikir tentang itu karena semuanya datang sebata-bata wahyu dari Allah taala. Faqad kana Jibril yatanazzal. Ya, Jibril turun bil ayat ala Rasulillah. Ya, bawa ayat kepada Rasul. Wa yurshiduhu. Jibril menunjukkan kepada Nabi ila maudhi'iha. Di mana ayat ini ditempatkan minas surah. Dari surat tersebut, surat ditaruh di surat mana ya. Begitu juga ayat ini taruhnya di ayat mana, surat mana gitu. Nah, fayamuru ar-rasul kutabatal wahyi. Lalu Nabi memerintahkan para penulis ya, para sekretarisnya bi kitabatiha fi maudhi'iha ya,
Nabi menyuruh para penulisnya, sekretarisnya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, untuk menulisnya. Waqala, Nabi berkata, Da'u hadhil ayah fi surah kada wa kada. Taruhlah ayat ini di surat ini, surat ini, surat ini. Da'u ayat kada fi maudhi'i kada. Letakkanlah ayat ini di posisi yang ini. Jadi semuanya tauqifi. Tauqifi. Langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata Imam As-Suyuti, maka nas-sahabatu liyartabu tartiban. Sahabat itu tidak mengurut-urutkan, tidak. Kecuali berdasarkan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam tertib surat, pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, dan seterusnya itu, ya, ikhtalafa al-ulama. Faqila innahu tauqifiyun. Ya, ada yang mengatakan itu memang hanya petunjuk dari Nabi saja, tauqifi. Kama akhbarahu Jibril an amri rabbih. Seperti yang dikabarkan oleh Jibril kepada Nabi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kana murattabul ayah ala hadza tartib alladhi ladaina al-yawm. Seperti urutan-urutan yang kita baca sekarang, Al-Quran yang kita pegang, itu langsung dari Allah. Wa huwa tartib Mushaf Utsman, ya, yang sekarang dikenal dengan tertib Mushaf Utsmani, alladzi lam yatanaza' ahad minas sahabah, di mana para sahabat tidak ada yang bersengketa, tidak ada yang berbeda pendapat. Ada bil mukhalafah, tidak ada perbedaan, wal ijma' alaih. Semuanya sepakat. Tapi ada juga pendapat, ya, sebagian yang mengatakan inna tartibus suwar bijtihadi binas sahabah, bahwa urutan-urutan surat itu adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Sahabat berijtihad bidalili ikhtilafi masahifihim bitartib, dengan dalil ada perbedaan mushaf dalam urutan surat gitu. Yang kita pegang kan mushaf Utsman, ya, itu sepakat. Tapi ada mushaf yang lain, ada mushaf Ali, ya.
Fa mushafu Ali, ada mushaf Ali, kana murattaban ala nuzul. Jadi runtutannya itu berdasarkan turunnya ayat. Karena yang turun ayat yang pertama adalah Al-Alaq ya 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Maka mushaf Ali itu pertamanya adalah Iqra. Summa Al-Mudaththir. Summa Nun. Summa Al-Qalam. Surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, surat Nun, surat Al-Qalam ya. Lalu surat Al-Muzammil, wa hakadha ila akhiri Al-Maki wal Madani. Begitu mushaf Ali urutannya sesuai dengan turunnya. Sesuai dengan turunnya. Saya belum pernah lihat nih. Tapi ada. Saya belum pernah lihat mushaf kayak begini, mushaf Ali. Ada juga mushaf Ibnu Mas'ud awalnya itu adalah Al-Baqarah. Awalnya Al-Baqarah. Lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Ada awal mushaf Ubay bin Ka'ab, awalnya Al-Fatihah. Lalu Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Tetapi jumhurul ulama sepakat ya bahwa mushaf yang dipakai adalah mushaf Utsmani yang diawali dengan Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian surat itu ada yang diijtihadkan oleh para sahabat peletakannya. Ada juga yang berdasarkan tauqifi, petunjuk langsung dari Allah dan Rasulnya. Jadi sebagian tauqifi, sebagian ijtihad. Sebagian tauqifi, sebagian ijtihad. Ini yang mengambil pendapat ini termasuk Imam Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya pendapat-pendapat yang menyatakan berdasarkan turun, berdasarkan ijtihad, lalu berdasarkan sebagian petunjuk dari Allah, sebagian ijtihad gitu. Ini kalah semua oleh jumhurul ulama menyatakan semuanya itu berdasarkan petunjuk Allah atau tauqifi. Ya, tauqifi. Dan nggak masyhur sampai sekarang ya. Ya, tadi betul pembagian surat-surat Al-Quran itu ada yang namanya At-Tiwal, panjang-panjang ya. Al-Mi'un ya, Mi'un dari kata-kata mi'ah, artinya 100 ya. Mi'un bukan tukang cendol nih, Bang Mi'un itu mah. Kalau tukang cendol namanya Bang Mi'un. Ini mi'iyun ya, 100-an ayat. Wal mathani ya, 2 kali lipat dari ratus ya, mathani 2 kali lipat. Wal mufassal ya, yang ditafsiri pendek-pendek ya. Bahwa At-Tiwal, surat yang panjang adalah 7, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf,
Lalu yang ketujuh Al-Anfal. Ada yang bilang At-Taubah. Lalu surat yang di bawah 200-an, di atas 100, yaitu Al-Mathani. Al-Mi'un dulu, Al-Mi'un. Al-Mi'un, Bang Mi'un, Mi'yun. Yaitu Quran yang ayatnya lebih dari 100, ya, lebih dari 100. Lalu di bawahnya yaitu ada Al-Mathani. Yaitu surat-surat yang dibaca berulang-ulang gitu ya. Lebih banyak dibandingkan dari surat-surat yang panjang-panjang dan surat yang 100-an. Berarti di bawah 100 nih. Di bawah 100 ya. Lalu ada Al-Mufassal. Al-Mufassal yang apa dirinci-rinci, pendek-pendek, diawali dari surat Qaf atau di surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat sampai Amma. Itu namanya Al-Mufassal At-Tiwal. Lalu ada Al-Mufassal Al-Awsat yang ditafsir tapi tengah-tengah, yaitu dari surat Amma Yatasa'alun sampai Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Lalu ada Al-Mufassal yang qisar, yang pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai akhirnya. Kenapa disebut Al-Mufassal, dipisah-pisah? Karena likasratil fasl. Karena banyak pemisah. Ya, dipisah dengan basmalah. Jumlah surat 114 surat, ada bilang 113 surat gitu ya. Yaitu menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah menjadi satu surat. Al-Anfal dan surat At-Taubah menjadi satu surat. Jadi bukan 114, 113. Sedangkan ayatnya yang sepakat tadi yaitu 6.200 ayat. Sedangkan di atas 6.200 ayat itu terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Nah, semua yang kita pakai ya, yang sekarang disepakati oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu adalah suhuf atau mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Juga ini berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya ya, dari Allah dan Rasulnya tentunya. Yang paling penting jangan sampai ada di antara kamu yang dalam keseharian tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Begitu perjuangan para ulama ya, para Rasulullah, para sahabat dan para ulama ya, memperjuangkan Al-Qur'an ya, menjaga Al-Qur'an jangan sampai hilang gitu ya. Sampai-sampai ada ilmu Quran seperti ini. Tujuannya kan agar membantu Al-Qur'an itu tetap abadi. Bisa dibaca, bisa dipelajari dan bisa diamalkan. Jadi jangan sampai tidak dibaca, jangan sampai tidak dipelajari, jangan sampai tidak diamalkan.
Boleh jadi suatu saat nanti Al-Quran akan hilang. Suatu saat akan hilang. Ya, karena umat Islamnya sudah tidak lagi peduli kepada Al-Quran. Ingat Allah di dalam firman-Nya menjaga Al-Quran itu memakai kata-kata nahnu. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Pakainya nahnu. Inna nahnu. Nahnu itu artinya kami kan? Kami, kita. Maksudnya adalah menuntut juga penjagaan kita semua. Ya. Menuntut penjagaan kita semua terhadap Al-Quran. Jangan mengandalkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah semata. Tapi kita tidak belajar, tidak mempelajari, tidak mengamalkan, tidak menghafal. Ini namanya kita tidak menjaganya. Padahal Allah berfirman pakai nahnu, kita. Jadi Allah menuntut kita semua untuk menjaga Al-Quranul Karim. Mesti ada peran dari kita. Mesti ada peran dari kita. Dengan menjaganya, dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, apalagi menghafalnya. Alhamdulillah. Kalau kamu tiap hari membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai hari berlalu tanpa kamu membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Adakah di antara kamu yang belum pernah khatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada tidak? Farhana? Farhana pernah menghatapkan Al-Quran? Alhamdulillah beberapa kali, Ustaz. Berapa kali? Alhamdulillah, berarti paham ya. Satmiko, Satmiko? Udah Ustaz, Udah apa nih? udah pernah hatam. Benar. Ya, Swear. ya Demi. Ustaz. Oke. Ridho Putri Nur Faizah. Pernah nggak hatam Quran? Udah pernah Ustaz. Udah pernah berarti baru sekali ya? Udah beberapa kali sih Ustaz. Demi. Iya, Bener ya, awas jangan bohong ya. Rara Ardarayum. Hadir Ustaz. Udah belum? Pernah belum? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Benar. Benar Ustaz. Mana buktinya? Nggak apa-apa. Belum boleh bilang aja belum. Kalau belum boleh bilang aja nggak apa-apa. Hanina. Ya, Ustaz. Benar. Iya, Ustaz. Buktinya mana? Ustaz. Efkar. Iya Ustaz, Pernah. pernah dong Ustaz, beberapa kali. Demi. Demi Ustaz, beneran gak bohong saya. Buktinya mana? Nah itu Qurannya masih ada Ustaz. Iya. Haidar.
Haidar, Ya, Ustaz. pernah nggak? Pernah, alhamdulillah pernah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, pernah. Kalau alhamdulillah itu alhamdulillah pernah, alhamdulillah belum. Alhamdulillah, Ustaz, pernah. Buktinya apa buktinya? Artinya, Ya, 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 ya. Siti Inayah, nggak ada. Ya, Ustaz ada. Siti Inayah, Iya, Ustaz. pernah. Alhamdulillah udah pernah, Ustaz. Berapa kali? Beberapa kali. Benar. Iya, Ustaz, benar. Fajriyani, Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. pernah. Alhamdulillah Ustaz. Tuh, alhamdulillah. Bisa jadi alhamdulillah udah, alhamdulillah belum. Alhamdulillah udah Ustaz. Udah. Di Fajriyani yang mana sih orangnya nih? Nggak pernah kelihatan nih. Mukanya nih. Saya Hadir nggak tahu nih yang mana orang ini. Nongol dong, nongol, nongol, nongol. Jangan jilbabnya doang. Oh ya, benar pernah. Nah Ustaz. Alhamdulillah. Siapa lagi? Efkar. Iya, Ustaz. Oh, udah tadi udah ya. Udah ya, Udah, Efkar ya. Ustaz. Iya, 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 iya. Heli Nurbaiti. Heti. Heti, Ada, mana Heti? Ustaz. Iya, Pernah, Heti. pernah, Ustaz. Benar. Iya. Oke. Iya. Fiska, Hadir Ustaz. pernah. Hatam, alhamdulillah. Kata mama kamu belum? Siapa? Setiap Ramadan. Kalau Ramadan ya. Nabila. Iya, Ustaz. Pernah nggak? Alhamdulillah udah. Kata mamamu juga belum. Kapan bilang dia, Ustaz? Dia WA saya. Iya. Rasa Sabirina. Hadir Ustaz. Rasa, Hadir Ustaz. pernah. Alhamdulillah udah pernah Ustaz. Fajriyani. Naam Ustaz. Khalas. Kholas Ustaz. Benar. Naam Ustaz. Udah tadi ditanya. Zilfa. Naam, Ustaz. Pernah. Alhamdulillah sudah pernah, Ustaz. Mukanya yang mana sih Zilfa nih? Yang mana orangnya? Yasmin. Hadir Ustaz. Pernah nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah. Fadia. Ya, Ustaz. Pernah. Pernah, alhamdulillah, Ustaz. Duwina. Iya, Ustaz. Pernah. Alhamdulillah pernah, Ustaz.
Saya kok semuanya pernah, berarti saya jadi nggak percaya semua nih. Nurul main mana? Alhamdulillah sudah pernah Ustaz. Benar. Kata mama kamu belum? Dwina. Iya Ustaz. Pernah. Pernah Ustaz. Benar. Benar Ustaz. Hanan. Hadir Ustaz. Pernah Hanan? Alhamdulillah pernah Ustaz. Jangan bohong ya. Askia. Iya Ustaz. Pernah. Alhamdulillah pernah Ustaz. Ini apa? Transparan banget. Bintang. Wah, nggak ada. Nur Ainil Bardin. Iya Ustaz, sudah pernah Ustaz. Pernah? Iya Ustaz. Iya belum gitu. Kohana. Nggak ada. Sabrina. Hadir Ustaz. Ada nih. Ada Ustaz. Raisya. Filza. Iya, jadi teman-teman sekalian, kita dituntut menjaganya. Nahnu. Gitu. Jangan sampai nanti hilang. Terus ini berkaitan dengan nanti penilaian ya. Jadi jangan salahkan guru, jangan salahkan dosen. Kalau kemudian nilai kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya karena kamu disuruh on cam aja susah, itu membuat dosen itu merasa kurang nyaman gitu. Kalau kamu disuruh on cam aja susahnya minta ampun, akhirnya itu termasuk dalam kriteria menambah atau mengurangi penilaian gitu. Jadi kalau seperti ini nanti jangan protes macem-macem, wong belajarnya aja kamu terpaksa untuk memperlihatkan wajah kamu saja. Padahal tergolong beruntung ya, perkuliahan dilakukan melalui Zoom, kamu tidak terlalu mengeluarkan energi yang lebih banyak untuk ke kampus atau apa. Baik ya, untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Presentasinya tadi bagus ya. Cuma sayang tanggapan dari teman-teman kayaknya kurang semangat ya. Kelompok berikutnya diharapkan lebih bagus lagi dan teman-teman juga semangat dalam memberikan respon, tanyaan, jawaban, dan diskusi. Begitu ya. Terima kasih. Pulau Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pagi-pagi makan nasi uduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Nggak nyambung.